Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini bertemu lagi sama Kak Irbi ya di ibadah IHMPA pada hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik boleh mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya kita berdiri yuk. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jadi adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, semuanya ambil sikap doanya dulu. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan, sehingga kami pun ya Tuhan dapat kembali beribadah walaupun masih di rumah ya Tuhan, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah menyanyikan Mars PA. Sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
kita akan membaca Mazmur pujian kita. Semuanya buka Alkitabnya dulu dari Mazmur pasal 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kak Irbi ulang ya, Mazmur pasal 46 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop Allah kota benteng kita, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian yang sudah kita bacakan tadi, kita akan mengangkat pujian Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alen. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Kalau adik-adik sudah menemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati, pikiran dan juga telinga kami, agar kami mampu mendengarkan dan juga memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini ya Bapa. Berkatilah masing-masing daripada kami ya Bapa, biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu dengan khusyuk ya Bapa, jauhkanlah dari segala gangguan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama bacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik silakan duduk. Ya adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah merasakan sedih? Ya tentu pasti semua pernah merasa sedih ya, baik adik-adik maupun kakak sendiri juga pernah merasa sedih. Adik-adik kalau merasa sedih, biasanya sedihnya itu karena apa? Ya mungkin ada yang habis dimarahi mama papanya, mungkin ada yang kehilangan barang yang disayangi, atau mungkin sedih karena nilai ujiannya jelek misalnya. Nah kalau adik-adik merasa sedih, apa yang biasanya adik lakukan? Ada yang menangis, ada yang bercerita ke orang tua atau temannya. Ya, ada juga yang curhat melalui doa ya.
Kita berdoa kepada Tuhan saat kita merasa sedih. Kemudian adik-adik pasti juga pernah merasa gembira atau merasa bahagia. Adik-adik kalau merasa bahagia biasanya karena apa? Ada yang berulang tahun misalnya, terus diberikan hadiah, atau mendapat nilai yang bagus, atau kita diajak jalan-jalan ke suatu tempat yang kita memang impikan dari dulu untuk kita kunjungi. Banyak momen-momen yang bisa membuat kita merasa senang dan bahagia. Nah, kemudian kalau adik-adik bahagia, biasanya adik-adik melakukan apa? Tidak mungkin kan kalau kita bahagia kita menangis, ya pasti kita bersuka cita, pasti kita sepanjang hari senyum aja, kita senang, tertawa. Nah, adik-adik, selain merasa sedih dan gembira, nah, coba adik-adik lihat gambar di layar kalian. Ekspresinya seperti apa ya? Iya, dia merasa ketakutan. Nah, adik-adik pernah tidak merasa ketakutan? Pasti pernah ya. Biasanya adik-adik pernah ketakutan karena apa? Misalnya, nonton film hantu atau yang mengerikan. Atau misalkan kita melihat kejadian yang tidak menyenangkan. Atau kita juga saat dimarahi oleh mama papa misalkan, kita merasa takut. Nah, kemudian adik-adik pernah tidak merasa marah, merasa kesal? Pasti pernah dong. Kira-kira adik waktu itu marahnya karena apa? Misalnya pas adik-adik lagi main game, main di HP, terus mamanya panggil. Disuruh beli apa gitu ke warung sebelah atau ke toko sebelah. Ih, jengkel. Ih, mama, kita lagi main malah disuruh-suruh. Nah, siapa yang pernah gitu? Atau lagi asik nonton, tiba-tiba disuruh nyapu atau disuruh cuci piring. Nah, pasti adik-adik pernah merasa jengkel atau merasa kesal. Kalau adik-adik merasa marah, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin ada yang bikin muka cemberut, ada yang langsung diem, nggak mau ngomong sama mamanya, atau mungkin ada yang marah sama mamanya. Nah, kalau marah sama mama itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam setiap perasaan yang kita rasakan, baik kita sedih, kita senang, kita merasa takut, ataupun kita merasa marah, adik-adik tahu tidak? Kalau Tuhan itu selalu ada di setiap perasaan yang kita rasakan. Di setiap situasi, di setiap kondisi, Tuhan itu selalu ada bersama kita loh. Nah, jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan di dalam setiap kondisi itu, Tuhan melihat kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, di dalam pencobaan pun atau di dalam ujian hidup yang kita alami, itu Tuhan juga hadir. Seperti bacaan yang kita baca tadi di Yakobus, nah Tuhan itu hadir ketika kita di dalam pencobaan. Adik-adik tahu tidak apa itu pencobaan atau ujian? Bukan ujian ulangan soal ya adik-adik, tapi ini ujian di dalam kehidupan kita. Kasih contoh, misalkan ketika kita mau ujian, mau ulangan harian di sekolah, kita kesulitan dalam belajar. Kita tidak mengerti materi ini tuh bahasnya apa. Atau misalkan mau ulangan matematika, kita tidak mengerti ini rumus matematikanya seperti apa sih. Nah, itu contoh kecil dari pencobaan kita. Ada juga misalkan pencobaan hidup ketika di dalam keluarga kita kesulitan ekonomi, atau ada keluarga kita yang sakit. Nah, itu juga merupakan pencobaan atau ujian yang kita hadapi. Nah, tapi adik-adik, dari perikop yang kita baca itu diingatkan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nah, kalau adik-adik merasa sedih, tidak apa-apa kalian menangis atau kalian bercerita kepada Tuhan lewat doa sampai menangis itu tidak apa-apa. Ataupun ketika kalian gembira, kalian have fun, kalian bersenang-senang dengan keluarga ataupun teman-teman kalian, itu juga boleh. Kemudian ketika kita merasa takut,
yakin saja dan percaya kalau Tuhan itu ada untuk menemani kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dan ketika adik-adik merasa marah juga nggak apa-apa adik-adik. Itu merupakan emosi dan juga perasaan kita sebagai manusia. Tapi marahnya juga harus dikontrol. Tidak boleh sampai lewat batas. Kalau adik-adik marah, adik-adik luangkan waktu adik-adik sejenak untuk menenangkan diri supaya hati dan pikiran kita juga tenang. Nah, baru kita selesaikan masalah kita yang mungkin membuat kita merasa marah atau jengkel. Adik-adik, ketika adik-adik merasa sedih tadi, kalau adik-adik merasa sedih, datanglah kepada Tuhan. Seperti yang kakak selalu bilang dalam firman kali ini, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ketika kita sedih, kita minta penghiburan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan penghiburan, bisa jadi lewat orang tua kita, lewat teman-teman kita, atau lewat banyak hal. Nah adik-adik, ingatlah bahwa kita ini tidak sendirian. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap hal, di dalam setiap hari yang kita lalui, kita tetap ditemani oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadi yakin dan percaya di dalam setiap kondisi dan juga setiap kehidupan kita juga mau berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Nah, kita menyerahkan hidup kita supaya rancangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita ini hidup tidak berdasar dengan apa yang kita inginkan sebagai manusia, apa yang kita rencanakan, tetapi kita minta biar kehendak Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ya adik-adik, inilah firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik ya. Nah, aku hidup dalam Tuhan. Ini adalah tema perikop kita. Kiranya adik-adik tetap senantiasa percaya dengan Tuhan, menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Kakak juga yakin dan percaya menyerahkan hidup kakak ke dalam Tuhan. Jadi kita semua percaya ya adik-adik sama Tuhan bahwa Dialah yang luar biasa dan maha kuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih buat Kakak Alen yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Kakak Alen selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, kita akan mengangkat satu pujian lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, bersyukur ya kita masih bisa melaksanakan ibadah kita baik melalui YouTube dan juga sekarang kita sudah mulai ibadah offline atau ibadah tatap muka. Adik-adik yang sudah vaksin kiranya dapat ikut juga ibadah hari Minggu di gereja dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Ingat ya adik-adik, setiap hari Minggu jam 7.30 sampai 8.30. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik persiapkan sikap doanya yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PA ya Bapa, baik melalui kanal YouTube ini maupun juga adik-adik kami yang ikut di dalam ibadah tatap muka di gereja ya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi yang kami hadapi ya Bapa.
Dan Tuhan Yesus, ajarlah kami anak-anak-Mu agar menjadi anak yang taat dan juga anak yang selalu turut mengenalkan Engkau di dalam setiap hal di kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan adik-adik kami di dalam masa pertumbuhan mereka, baik juga di dalam masa pendidikan mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang tua kami, oma, opa, kakak, adik, om, tante kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati masing-masing daripada keluarga kami, Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan juga di dalam pekerjaan, kiranya Engkau berkati mereka ya Bapa. Tuhan, baik untuk adik-adik kami ataupun anggota keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau berkati, memberikan kesehatan yang juga Engkau memberikan pemulihan ya Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Bapa, dan juga setiap rencana kehidupan kami, dan juga adik-adik kami yang mungkin memiliki cita-cita juga Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau pimpin dan Engkau tuntun langkah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti diberikan kepada papa mama, dan nanti papa mama yang akan berikan ke gereja. Ya adik-adik, sembari persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, untuk membawa persembahan kita ke dalam doa, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan berkatilah juga ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati juga lah ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan dengan menyanyi pujian Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat
adik-adik, jongkok. 1,